Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Muklis Channel. Jadi di sini kita ada kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu yang ukurannya lumayan besar ya, lumayan tinggi. Jadi untuk kulkas ini keluhannya itu tidak dingin, kerusakannya itu tidak dingin. Jadi ini sebenarnya sudah kita cek ya sebelumnya. Sudah kita cek. Jadi sudah kita lepasin semua, ini bisa dilihat. Oke. Jadi untuk kompresor normal bisa bekerja, jadi normal. Ketika kita buka pipa ini, pipa isinya, kita segelnya kita lepas, di sini nggak ada freon sama sekali. Kalau nggak ada freon sama sekali, itu bisa dipastikan ada kebocoran freon gitu. Nah, untuk kebocoran freon itu macam-macam ya, jadi banyak, harus dicari kebocorannya itu di mana. Biasanya itu karena tanda-tanda paling awalnya itu ada oli yang keluar dari pipa-pipanya. Nah ini sebelumnya juga karena ini sebelumnya kita nggak videokan ya, jadi itu kita cek semuanya di sambungan-sambungannya, pipa-pipa fisik yang kelihatan ini itu nggak ada oli sama sekali, nggak ada bekas oli, dan kemungkinan nggak ada yang bocor di bagian belakang sini, di bagian bawah. Jadi pipa-pipa yang kelihatan ini nggak ada yang bocor. Dan untuk bodi pun juga sudah kita tes juga, itu nggak bocor ya teman-teman, nggak bocor. Dan setelah kita cek evapnya, jadi evapnya ini kita bongkar, ini sudah kondisi terbongkar ya, sudah kondisi terbongkar, terlepas. Jadi ini evapnya. Setelah kita coba tes evapnya, jadi ini kita pasang nepel, kemudian ini kita tutup, kita celupin ke air. Ternyata evap ini bocor. Jadi lumayan banyak ya bocorannya, cuman ini kita nggak sempet videokan. Jadi ini kulkas ini kebetulan lama nggak dipakai, kalau nggak salah sekitar 5 bulanan nggak dipakai. Dan ini evapnya di bagian pinggir-pinggir ini pada korosi. Nah ini juga kelihatan bolong ya, nih, nah kelihatan bolong, berlubang. Jadi kemarin ada beberapa yang bocor, di tengah juga ada yang bocor. Jadi sebenarnya kalau untuk evap ini bisa ditambal ya menggunakan lem hijau, cuman daripada nanti rusak lagi, jadi kalau ditambal itu ya untung-untungan ya, kalau misal bisa lagi untung ya bisa awet. Cuman kalau tambalannya atau kebocorannya itu udah parah, biasanya kalau habis ditambal bisa bocor lagi gitu. Jadi nanti bisa 2 kali kerja kalau semisal rusak lagi, dan kasihan ke konsumen juga kalau semisal belum lama ternyata rusak lagi, nanti ada biaya lagi. Nah ini untuk mengantisipasi itu, ini untuk evapnya nanti kita ganti baru ya, kita ganti dengan evap yang baru. Jadi walaupun biayanya mahal, yang penting awet. Jadi ini nanti kita ganti baru. Jadi di video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara mengganti evaporator kulkas 2 pintu ya. Jadi seperti ini bentuknya untuk evaporator kulkas 2 pintu. Berbeda dengan 1 pintu. Kalau 1 pintu kan kayak plat datar gitu, karena dia nggak ada direct cooling, jadi langsung nggak ada bantuan dari kipas. Sedangkan untuk 2 pintu bentuknya seperti ini, kayak kondensor AC ya. Oke, seperti apa video penggantian evapnya, simak aja terus videonya sampai selesai. Oke, jadi ini evap penggantinya sudah kita siapkan ya. Ini evap baru, di sini masih ada segelnya. Jadi ini baru ya, baru. Untuk ukurannya ini sama, jumlah U-nya sama. Nah sama ya, 3 sama. Cuman di sini yang membedakan ada tambahan 1 ya di atas ini. Tambahnya, cuman nanti tetap bisa dipasang, tetap bisa dipakai.
Jadi ini kita akan ganti evapnya, ini akan kita pasang. Oke. Oke, jadi ini sebelumnya kita pasang dulu ya untuk evapnya. Jadi ini kita siapkan dulu evapnya tadi, kita pasang, kita las. Jadi untuk pemasangan evap ini harus hati-hati ya, harus ekstra hati-hati, karena kalau apinya senggol dikit bisa bikin leleh bodinya, bodi dalamnya. Jadi kalau semisal teman-teman belum terbiasa masang evap seperti ini, barangkali takut kebakar dalamnya, itu bisa jadi ini ditutup semua pakai kardus atau plat, ditutup semuanya supaya barangkali ada tetesan perak itu nanti nggak langsung kena ke bodinya gitu. Jadi apinya kalau bisa jangan terlalu besar, jadi kecil saja supaya apinya nggak kemana-mana, jadi nggak bikin bodinya nanti terbakar. Apinya cukup kecil saja ya. Jadi untuk pemasangan evap seperti ini kalau bisa menggunakan las oksigen ya, las seperti ini, karena apinya itu bisa kecil dan hasilnya juga nanti bisa rapi. Oke, jadi ini sudah kita las evapnya. Oke, sudah kita las, kemudian ini tinggal kita rapikan atau kita tata posisi evapnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk covernya, jadi ini covernya, ini kita pasang. Ini covernya nyatu sama fan ya, fan sama kipas kita pasang. Jadi ini nanti kita nggak kita rapikan dulu ya, jadi kita ini dulu, kita baut dulu maksudnya. Mungkin ini kita pasang seperti ini saja dulu. Soket-soketnya jangan lupa dipasang, soket termis, soket heater, kipas jangan lupa dipasang semuanya, soket fuse juga. Oke, sudah kita pasang ya. Jadi ini kita biarkan seperti ini dulu saja. Kemudian langsung kita fokus ke bagian belakang. Oke, jadi ini kita lanjut ke bagian belakang, ke pengelasan. Jadi ini sebelumnya untuk filter ini kita potong dulu ya, kita lepas.
Dan ini sebelumnya ini kita cek, jadi kita cek dulu apakah di kondensornya, ini kan pipa yang menuju kondensor ya, ini kita cek apakah ada air atau tidak, karena kalau bocor evap itu biasanya ada air yang kesedot. Jadi karena sebelumnya dingin, setelah itu bocor kan otomatis esnya mencair. Nah ketika mencair itu takutnya ada oli yang tersedot dan masuk ke kondensor gitu. Ini kita pastikan dulu, kita cek. Jadi ini untuk pipa kondensornya kita pasang dulu ke kompresor, kita las, karena kalau semisal nanti ada air dan itu nggak kita flushing, nggak kita bersihkan dulu sisa airnya, itu pertama bisa bikin buntu ya, dan bisa bikin kompresornya rusak juga karena ada air yang masuk. Ini untuk pipa pressnya, pipa yang menuju kondensor. Dari kompresor ini kita las dulu, nanti kita akan tekan ya, kita tekan, kita press menggunakan kompresor, kira-kira ada air atau tidak. Oke, sudah kita ini las. Kemudian kabel power kita tancapkan untuk menyalakan kompresornya. Nah ini untuk kompresor sudah bekerja ya, jadi ini kita nggak pakai tang ampere, langsung kita coba blasing, kita tekan-tekan menggunakan tangan. Biasanya kalau ada air itu pasti airnya warnanya coklat, olinya juga warnanya coklat, itu menandakan olinya sudah kotor, sudah tercampur dengan air. Nah jadi ini bisa dilihat ya teman-teman, bersih. Kita coba lagi. Oke, bersih ya, jadi aman, nggak ada oli, maksudnya nggak ada air yang masuk ke pipa-pipa, jadi aman. Jadi ini langsung tinggal kita pasang filter. Ini sudah kita siapkan filter dryer, kita pasang filter, kita pasang dryernya, kemudian nanti pipa-pipanya ini kita las semuanya, kemudian tinggal divakum dan diisi dengan freon yang baru. Jadi gampang ya ganti evap itu, nggak susah sih. Ini kita cabut dulu kabel powernya. Jadi yang mungkin agak repotnya itu kalau semisal air udah masuk ke kompresor, sudah masuk ke pipa-pipa, itu agak repot kalau sudah seperti itu. Nah itu langkah awal, harus kita bersihkan dulu semuanya, kita flushing pipa-pipanya supaya bersih dari air dan oli-oli yang kotor. Kemudian pasti air itu juga biasanya sudah masuk juga ke kompresor. Jadi biasanya kompresor itu harus dikuras, jadi dibuang semua olinya, semuanya dikuras, setelah itu diisi dengan oli yang baru supaya kompresornya nggak rusak. Tuh, cuman yang ada yang lebih fatalnya itu kompresornya sampai macet itu juga ada, nah sampai rusak. Oke, kita pasang dulu dryernya, kita potong kapilernya. Untuk pemotongan seperti biasa ya, jadi yang rapi. Ini kan udah berlubang ya, jangan sampai buntu ya, nggak berlubang. Kita masukkan ke ujung dryer sekitar kurang lebihnya 1 cm, jangan terlalu masuk atau kurang masuk ya, itu bisa bikin buntu. Oke, kita pasang dryernya, kita las.
Oke, kemudian kapilernya kita las juga. Untuk pengelasan pipa kapiler ke ujung dryer itu harus hati-hati juga ya, jangan terlalu panas, itu bisa leleh kapilernya dan bisa bikin buntu. Oke, itu sudah selesai. Kita pasang dryernya. Kemudian untuk pipa-pipanya, ini pipa balik. Baliknya ini kita hisap, kita pasang kompresor. Kemudian mapel pengisian kita pasang, fungsi untuk pemvakuman nanti dan pengisian freon. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi sudah kita pasang dryer, sudah kita pasang semua pipa-pipanya dan pipa isi sudah kita pasang. Kemudian ini tinggal kita vakum dan kita isi dengan freon. Jadi ini untuk manifoldnya kita pakai yang single ya, karena yang biasanya yang double kebetulan lagi dipakai sama teman, jadi kita pakai yang ini, yang single. Ini kebetulan high press ya, cuma nanti tetap bisa dipakai. Jadi ini untuk pipa yang maksudnya selang yang bawah, yang ke bawah ini kita pasang ke nafal pengisian seperti ini. Jadi untuk selangnya ini ya warnanya nggak sesuai, nggak masalah ya, yang penting tahu harus dipasang kemana pipa ini selangnya. Kemudian yang kiri, selang kiri ini kita pasang ke mesin vakum. Kita buka kerannya, kita buka penuh, kemudian mesin vakum tinggal kita nyalakan. Oke. Dan ini tekanannya dia terus turun terus ya, di angka di bawah 0. Jadi untuk pemvakuman ini nanti kita tunggu sekitar 10-15 menit, karena kita pakainya vakum yang ukurannya lumayan besar, jadi lebih cepat. Sekitar 10-15 menit sampai suaranya itu dia stabil. Kalau sudah halus, sudah stabil, berarti untuk vakuman selesai. Setelah divakum nanti kita tinggal isikan dengan freon yang baru. Jadi freonnya sudah kita siapkan seperti biasa. Freonnya kita pakai yang merek Honeywell, kaleng besar. Oke, ini kita tunggu saja ya sampai proses pemvakuman selesai. Oke, jadi ini sudah 15 menit ya, dan bunyi dari mesin vakumnya sudah halus. Kemudian ini kita selesai untuk pemvakuman. Ini sebelum kita matikan mesin vakum, jadi ini untuk kerannya ini kita tutup dulu, kita tutup rapat. Kemudian mesin vakum kita matikan. Oke, kemudian selangnya ini kita pindah ke freon ya. Sudah kita siapkan freonnya, kita pasang. Oke, jadi ini jangan buru-buru langsung diisi ya,
Jadi kan tadi habis dilepas selangnya, otomatis kan ada udara yang masuk ke selang ini. Nah, jadi ini kita buang dulu sisa udaranya dengan cara ini kita kendorin selangnya, kemudian kita dorong menggunakan freon. Jadi sebentar saja. Kalau sudah dirasa sudah cukup, baru langsung kita tutup. Jadi untuk buang sisa udaranya, jadi yang terisi tadi supaya itu benar-benar freon semuanya, nggak ada udara yang ikut masuk. Kemudian langsung kita isi, kita buka. Oke, kita isi. Jadi ini kita isi di kondisi mesin atau kompresor mati itu sekitar 70 sampai 80 PSI ya. Oke, jadi PSI paling bawah. Nah, di sini berarti ini kebetulan untuk manifoldnya tekanannya tinggi ya, tekanan tinggi. Jadi agak sedikit susah bacanya. Di sini sudah sekitar 80 PSI. Kita tutup. Kita tutup rapat, kemudian langsung kabel power kita tancapkan. Ini kita tancapkan ya. Dan kita nggak pakai tang ampere ya kebetulan. Jadi ini kita rasakan saja. Jadi untuk kompresor sudah bisa bekerja, sudah bisa kerja. Untuk tekanannya pun turun terus ya, turun. Jadi ini belum stabil kalau untuk yang pertama start itu. Kita tunggu. Jadi untuk pipa presnya di sini sudah terasa hangat. Ini dryer juga sudah terasa hangat ya, cuman belum terlalu hangat sekali. Ini tekanannya kalau semisal nanti kurang bisa ditambahin. Jadi untuk tekanannya nanti kita kasih tekanan 10 PSI. Jadi kita patokannya itu di tekanan ya, kita main tekanan. Jadi patokannya untuk pengisian freon itu di tekanan. Jadi nggak pakai ampere ya. Ya sebenarnya tergantung enaknya sih teman-teman, biasanya pakai patokan ampere atau patokan PSI atau tekanan. Jadi untuk kulkas itu kita kasih 10 PSI. Jadi kondisi mesin sudah atau pendinginan sudah hampir merata, jadi kita kasih 10 PSI. Jadi ini bisa dilihat ini masih berapa. Ini kalau untuk pertama itu belum stabil ya. Nah ini kan untuk 10 PSI karena sedikit, 2 strip. Ini kan 0, 1, 2. Di 2 strip ini 10 PSI. Ini 50 ya. Nah ini masih 5 PSI 1 strip. Nanti ini kita tunggu sampai dia stabil di 10 PSI, nanti baru kita segel. Kalau semisal tekanannya kurang bisa ditambahkan freonnya. Kalau misal nanti barangkali kelebihan ya bisa dikurangin ya. Oke, ini kita tunggu dulu sampai tekanannya benar-benar stabil. Jadi ini sembari kita nunggu, kita cek dulu. Jadi ini dryer udah terasa hangat ya. Untuk bodi juga sudah terasa hangat, cuman ini belum terlalu hangat sekali karena baru start kompresornya. Jadi belum stabil ya, belum rata freonnya. Ini untuk fan-nya juga sudah bisa berputar. Ini kebetulan untuk modul bawahnya juga pretelannya kita belum rapikan. Jadi udah nyala ya lampunya. Oke teman-teman, jadi ini sudah stabil ya, sudah stabil di 10 PSI. Bisa dilihat 1, 2 strip 10 PSI. Dan untuk dryer sudah hangat, bapres hangat, bodi pun juga sudah hangat. Jadi untuk freon tidak ada kebuntuan, sirkulasinya bisa bekerja dengan baik. Jadi untuk sirkulasi yang baik, sirkulasi freon yang baik itu
ciri-cirinya seperti biasa ya. Untuk dryer harus hangat, pipa pres hangat, dan bodi harus hangat. Itu menunjukkan bahwa sirkulasi freon bisa bekerja dengan normal. Oke, jadi ini kita tinggal segel. Jadi ini kita nggak segelnya langsung kita segel permanen ya, jadi nggak kita pasang nempel. Biasanya kan ada yang cuman ditutup dengan nempel, tinggal kita las, kita segel permanen. Oke, jadi ini sudah selesai kita segel. Selesai kita segel, dan ini sudah normal ya. Pipa pres hangat, dryer hangat, bodi dan bodinya juga hangat. Jadi untuk kulkas sudah normal kembali. Jadi seperti itu video cara penggantian evap kulkas 2 pintu. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.